Bismillah, ketemu lagi. Juni ini Apple baru aja menggelar sebuah acara besar tahunan mereka, Apple WWDC, dan yang jadi bintangnya tentu aja adalah iOS 15. Tapi sayangnya acara ini tidak sesuai ekspektasi para fans Apple. Kok bisa ya? Kalau biasanya kita bakal menyesal seandainya ketiduran pas nonton event launching, tapi kali ini justru sebaliknya, banyak yang nyesal udah nonton acaranya, mendingan tidur aja, pada bilang begitu. Seperti biasa, acaranya ini live di YouTube dengan durasi 1 jam 46 menit. Tapi isinya tidak sesuai ekspektasi. Banyak yang ngarep Apple bakal ngumumin MacBook baru atau iPad mini yang baru, tapi ternyata enggak. Ya wajar sih ya, secara di WWDC emang biasanya diumumin OS baru, bukan device baru. Tapi cukup disayangkan karena fitur-fitur baru yang dihadirkan di iOS 15 sepertinya tidak akan terlalu terpakai buat kebanyakan pengguna, apalagi untuk kita yang tinggal di Indonesia. Adapun iPhone yang bakal kebagian iOS ini adalah iPhone SE generasi pertama dan iPhone 6s ke atas. Di bawah itu nggak bisa. Oke, pembaruan pertama ada di aplikasi FaceTime, yaitu ada fitur spasial audio untuk mensimulasi suara lawan bicara kita seolah datang dari arah yang berbeda. Biar terasa seperti meeting beneran ya. Lalu kita bisa melihat peserta video call dalam tampilan grid, bisa membuat background menjadi bokeh, serta bisa menonton Apple TV atau mendengarkan Apple Music bareng-bareng lewat fitur Share Play. Dan ini yang terpenting, ada opsi generate link untuk dibagikan ke pengguna lain, termasuk ke pengguna Android. Akhirnya ini fitur yang memang cukup ditunggu-tunggu. Namun kalau kita perhatikan lagi, sebenarnya fitur-fitur baru ini tidak terlalu spesial amat karena sudah lebih dulu tersedia di aplikasi Zoom. Nah, perubahan juga terjadi pada jendela notifikasi yang tampil dengan icon lebih besar agar lebih mudah dilihat. iOS 15 juga sudah mendukung notification summary, fungsinya untuk menampilkan satu blok layer yang berisi rangkuman dari sekian banyak notifikasi yang masuk ke smartphone, namun belum sempat kita baca. Kemudian pada aplikasi iMessage, nah jika kita mengirim banyak foto sekaligus, foto tersebut akan ditampilkan dalam format stacking ya, tumpukan yang bisa kita geser langsung jika ingin melihat foto lainnya, jadi lebih tertata rapi. Tidak ketinggalan, di iOS 15 Apple juga berusaha memberikan perlawanan pada Google Lens di Android dengan menghadirkan live text yang bisa mengonversi teks yang kita foto yang menggunakan kamera smartphone, misalnya saat kita memotret teks yang ada di papan tulis atau di kartu nama. Nah, lalu fitur Siri Knowledge ini juga bisa mengidentifikasi landmark atau objek lain yang kita foto. Tapi sepertinya kemampuannya ini masih bakal di bawah Google Lens ya, karena Google punya database yang jauh lebih luas dari Apple. Next, pada aplikasi Apple Maps di iOS 15 ini sudah mendukung format 3D dan bahkan augmented reality untuk menghadirkan visual yang lebih nyata dan lebih jelas. Jadi pengguna bisa melihat jalanan atau bangunan dengan lebih mendetail seperti melihat kondisi aslinya. Namun bisa dipastikan fitur baru ini belum bisa dinikmati di Indonesia. Nah, fitur pencarian atau Spotlight juga mendapat upgrade, tidak hanya untuk mencari aplikasi yang terinstall di smartphone. Nantinya Spotlight juga bisa kita pakai untuk mencari foto, mencari nama kontak lengkap dengan berbagai informasinya, ataupun mencari info public figure hingga judul film. Perombakan visual juga bisa dirasakan pada aplikasi Weather yang menampilkan animasi cuaca secara lebih imersif dan lebih nyata, termasuk untuk tambahan grafis yang berguna menunjukkan info arah angin dan juga indeks UV atau sebagainya ya. Tapi sejujurnya fitur ini sebenarnya bukan fitur baru karena sudah ada jauh sejak tahun 2011 melalui HTC Sense di smartphone-nya HTC. Nah, selebihnya fitur baru lain yang diumumkan sepertinya tidak terlalu penting ya, karena belum bisa dipakai di Indonesia. Contohnya kayak Apple Wallet. Namun tentunya tidak hanya iOS saja yang mendapat pembaruan, karena iPadOS pun kebagian. Nah, pada iPadOS 15
Akhirnya pengguna bisa menggunakan widget di home screen serta kebagian fitur app library untuk memudahkan saat mencari aplikasi. Sebenarnya kedua fitur ini bukan hal baru karena sudah lebih dulu ada di iOS, tapi akhirnya nongol juga di iPad. Kemudian pada aplikasi Notes kita bisa menggunakan hashtag dan mention seperti halnya di media sosial untuk mendukung pekerjaan dalam satu tim. Fitur hashtag untuk memudahkan pencarian, sedangkan fitur mention untuk berbagi notes ke kontak yang ada di device kita sekaligus memberikan notifikasi kepada orang tersebut kalau kita sedang ingin berbagi notes. Nah, masih berhubungan dengan notes, kita juga bisa melakukan pencatatan dadakan dengan lebih cepat dan mudah lewat Quick Notes dengan menggunakan Apple Pencil. Ada satu lagi fitur yang lebih keren yang ditawarkan di iPadOS 15 yaitu optimasi multitasking dengan menampilkan split view atau slide over. Pengguna bisa menjalankan dua apps atau lebih secara bersamaan lalu berganti apps dengan lebih simpel. Tentunya ini akan menjadi fitur killer karena akan terasa sangat cocok dijalankan di iPad dengan layar yang tentunya besar. Nah, sebenarnya Apple juga mengumumkan fitur Translate yang akhirnya juga turut hadir di iPad. Tapi fitur ini mungkin juga tidak terlalu berguna nih buat kita karena dukungan bahasa yang disediakan sejauh ini hanya 11 bahasa saja. Tentunya tidak ada bahasa Indonesia. Terakhir yang juga nggak kalah penting di-mention adalah macOS baru bernama Monterey. Fitur killer yang dihadirkan yaitu Universal Control yang bisa menghubungkan antara Mac device dan iPad secara seamless. Nah, kita bisa berpindah kursor secara langsung dan seamless dari layar iPad ke Mac dan sebaliknya. Bahkan kita juga bisa mengirim file secara seamless dengan sistem drag and drop dari iPad ke Mac dan juga sebaliknya. Yang nggak kalah menarik yaitu hadirnya AirPlay untuk Mac device yang tadinya kita hanya bisa melempar tampilan iPhone atau iPad ke TV, sekarang kita bisa melakukannya ke layar Mac. Dan fitur penutup yang juga hadir di macOS Monterey adalah penyegaran tampilan pada browser Safari yang kini lebih dioptimalkan untuk memudahkan membuka banyak tab sekaligus yang akan tampil berjejer. Ada banyak seperti icon-icon yang biasa kita lihat di touch bar-nya MacBook Pro. Tab-tab tersebut juga akan dibagi berdasarkan grup atau kategori. Nah, dari sekian banyak pembaruan yang hadir di iOS, iPadOS, macOS termasuk juga di watchOS, memang hanya sebagian kecil aja yang rasanya ini akan membawa perubahan besar sementara sisanya lebih seperti perubahan minor yang bahkan diantaranya belum bisa dinikmati untuk pengguna dari Indonesia. Nah, kalau kalian mau mencoba OS baru ini, versi betanya alias versi developer preview sudah tersedia mulai hari ini. Tapi saran gue jangan coba sekarang. Kalau memang udah nggak sabar banget, mending coba yang versi public beta di bulan Juli nanti. Dan biasanya nanti akan ada beberapa versi beta sampai akhirnya dirilis versi stable yang biasanya bakal tersedia barengan dengan acara peluncuran iPhone terbaru.